Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelas, silakan pimpin doanya dulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk anak selesai. Siap, hormat, selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, semangat ya. Baik, hari ini siapa kira-kira yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Nah, kalau sehat semua, Bapak ingin melihat ekspresi wajah kalian melalui emoji. Seperti biasa, nanti kalian lihat di papan tulis ada gambar ekspresi wajah. Nah, misalnya wajah senang, sedih, gembira seperti apa. Nanti kalian tetapkan tangan kalian ke papan tulis, Pak, sesuai dengan emoji kalian hari ini. Oke? Paham? Oke, silakan lihat ke depan. Nah, mulai maju dari Afifa. Silakan Afifa. Oke, lanjut Giska. Nah, lanjut Iva. Oke, lanjut lagi Bima. Lanjut. Oke, silakan Iwi. Lanjut Ian. Ian. Ya, Gina. Alvan. Oke, selanjutnya Mia. Ya, Laya. Lanjut. Ridwan. Oke, Nizam. Oke, baik, terima
terima kasih kita sudah melihat ekspresi dari kalian semua. Nah, ada salah satu ekspresi marah. Itu kenapa marah? Hah? Kenapa marah? Diusilin teman. Hah? Dijawab. Ridwan. Kenapa? Hah? Kenapa marah? Ian. Hah? Lagi diusilin teman. Ridwan. Ian. Kenapa ekspresinya marah? Hah? Oke, mungkin Ridwan tak mau ngomong ya, karena lagi marah, mungkin tak dikasih uang jajan sama ibunya. Dikasih tak Ridwan? Hah? Oke, mungkin ada masalah lain, Ridwan bisa ceritakan ke teman-teman agar tidak ada masalah atau Ridwan bisa menjadi tersenyum seperti teman-teman yang lain. Oke, kalian semua wajib untuk menyemangati Ridwan ya. Barangkali dia lagi ada masalah di rumah, lagi bertengkar dengan temannya. Nah, kalian yang lain wajib untuk memberi apa? Semangat kepada Ridwan. Oke, semangat ya Ridwan. Oke, sekarang Bapak mau ke kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, di sini ada beberapa kesepakatan kelas. Yaitu yang pertama kita baca sama-sama. Menghormati guru dan teman. Oke, menghormati guru dan teman. Yang kedua, Tidak berbicara saat guru menjelaskan. nah, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Nanti setelah Bapak ngomong, ada saatnya kalian disuruh Bapak untuk berbicara. Nah, ketika Bapak sedang berbicara, kalian tidak boleh berbicara juga. Yang ketiga, Bukan tangan ketika ingin berbicara. nah, ketika ingin misalnya ke toilet kan, ngangkat tangan, Pak mau permisi. Misalnya ketika Bapak menyampaikan materi, ada yang belum jelas, angkat tangan dulu. Pak, ada yang belum jelas. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada? Nah, apa Mia? Ya, tentang norma. Ada berapa norma yang kita pelajari minggu lalu? Oke, 1 norma, Norma agama. 2 Norma hukum. hukum, 3 Norma kesusilaan. yang keempat. Norma kesopanan. Oke, ada 4 norma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan norma, 4 norma yang sudah disebutkan oleh Mia tadi. Apa-apa norma tadi? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Itu erat kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar apa itu hak, apa itu kewajiban? Ayo, acungkan tangan. Angkat tangan yang tahu. Apa itu hak? Hak adalah apa, Mia? Ian, apa itu hak? Ya, Mia. Sesuatu yang tidak dapat kita terima. Sesuatu yang Membuat kita terima. membuat kita terima. Apalagi sifat hak itu apa? Misalnya hak sifat untuk bersekolah, hak menggunakan fasilitas sekolah. Seperti apa fasilitas sekolah? Seperti ada meja, ada kursi, ada Chromebook. Nah, itu adalah hak kalian untuk menggunakannya. Tapi kalian harus menjaganya. Terus kalau kewajiban itu apa? Sesuatu ya yang harus dilakukan atau dikerjakan, itu namanya kewajiban. Itu sangat erat kaitannya antara hak dan kewajiban. Contohnya, misalnya kalian telah mengerjakan pekerjaan rumah dari Bapak, itu adalah kewajiban. Terus haknya apa?
mendapatkan nilai. Nah, berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan nilai. Hak kalian mendapatkan nilai. Oke, lihat ke depan lagi. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mengetahui hak di rumah. Oke, yang pertama peserta didik mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga apa? Dan kewajiban di sekitar kita melalui kegiatan diskusi mengerjakan LKPD dengan tepat. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, nanti kita akan menonton video tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini Bapak mau biar kita semangat, kita berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu. Agak jauh, kita briefing dulu ya. Oke. Oke, ikut ya. lanjut mendengarkan lagu tentang hak dan kewajiban. Ya, diikuti ya lagu di depan. Siapa mau tahu hak
dan kewajiban sini didengarkan. Hak dan kewajiban haruslah seimbang, dia tetap aman. Kewajiban dulu baru terima hak, dia tetap tentram. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dikerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus tidak akan terima. Siapa mau tahu hak dan kewajiban, sini didengarkan. Hak dan kewajiban haruslah seimbang, dia tetap aman. Kewajiban dulu baru terima hak, dia tetap tentram. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dikerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus didapat dan terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dikerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus didapat dan terima. Oke, bagaimana sudah mendengarkan lagu tentang hak dan kewajiban? Sudah. Sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban? Nah, kalau sudah, sekarang kita menonton video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Tolong sediakan pulpen dan buku, nanti sambil mendengarkan video, melihat video, kalian mencatat apa yang menjadi poin penting untuk kalian. Oke, silakan didengarkan, disimak, dicatat. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Gustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan
terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya, betul. Tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua, dan yang ketiga belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support. Oke, bagaimana sudah melihat video? Sudah. Apa yang bisa kalian lihat dari video tersebut? Ayo, angkat tangan.
kelas. Kesepakatan kelas. Yang dari video ini apa? Tentang hak dan kewajiban. Nah, contoh hak di rumah seperti apa dari video itu, Bima? Kasih sayang dari orang tua. Ya, mendapatkan kasih sayang Dari orang tua. dari orang tua. Yang lainnya apa? Mendapatkan uang saku. Ya, mendapatkan uang saku merupakan hak. Kalau merapikan kamar itu merupakan apa? Ya, kewajiban. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, kalau hak di sekolah seperti apa tadi, Mia? Yang udah dicatat. Mendapatkan nilai pelajaran, belajar dengan tenang, memakai seragam sekolah, lebih mengikuti, Oke. Apa tadi yang pertama? mendapat nilai pelajaran. Mendapat nilai pelajaran. Nah, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, ketika kalian sudah mengerjakan soal, mengerjakan PR dari guru, maka kalian berhak untuk mendapatkan nilai. Nah, itu ada hak kewajiban kalian mengerjakan soal. Hak kalian mendapatkan apa? Nilai. Baik, terima kasih Mia. Yang lainnya ada lagi, kalau di lingkungan masyarakat, apa itu haknya tadi? Mendapatkan lingkungan yang bersih. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Mendapatkan lingkungan yang aman. Mendapatkan lingkungan yang Aman. aman. Ya, mendapat keamanan. Mengikuti kerja bakti itu termasuk apa? Termasuk Kewajiban. kewajiban. Oke, berarti sudah paham. Terima kasih atas jawabannya semua. Berarti kalian sudah memahami apa yang ada di video di depan tadi kan? Sudah tahu membedakan mana itu hak di rumah, mana itu kewajiban di rumah, mana itu hak di sekolah, mana itu kewajiban di sekolah. Bahkan di lingkungan masyarakat ada hak, ada kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban dulu, baru kita berhak mendapatkan hak kita. Jangan kita mau meminta hak dulu tapi kewajiban tidak melaksanakannya. Nah, sekarang Bapak ingin membagi kalian kelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan Bapak. Nah, kalau untuk ini kelompok apa kemarin? Ya, kelompok pintar. Yang ini kelompok cerdas. Yang ini kelompok pandai. Ada pintar, cerdas, pandai. Oke, sebelum kita kerja kelompok, kita tepuk semangat dulu. Berdiri dulu. Oke, tepuk semangat. Oke, semangat ya mengerjakan tugas ya. Baik, untuk tugas kelompok pintar, nanti kalian ya menggunting. Ada gunting nggak? Ada. Nah, menggunting. Nanti kalian tentukan yang mana yang termasuk ke dalam hak, yang mana termasuk dalam kewajiban. Nah, silakan ditulis. Oke. Kerjasama dalam kelompok. Oke, 5 silakan dipegang. Nanti kalau tidak tahu kalian silakan cari di kelompok yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Nah, ini ditulis, ini hak, ini kewajiban, terus gambarnya digunting, ditempel. Paham? Nah, kalau ada yang ditanyakan. Paham kelompok pintar? Oke, sekarang kelompok cerdas. Nah, kelompok cerdas, tugasnya kalian mengingat kembali apa saja hak yang sudah kalian dapatkan di rumah, apa saja kewajiban yang sudah kalian lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, silakan kalian tulis di kertas manila. Oke.
kembali, misalnya hak di rumah, tulis pakai spidol lah. Hak di rumah, apa hak di rumah? Hak di sekolah, kewajiban di rumah. Hak di sekolah, kewajiban di sekolah. Hak di masyarakat, kewajiban di masyarakat. Ditulis di poin-poinnya. Oke, silakan tulis memakai spidol. Yang pertama, hak di rumah. Tulis apa saja yang kalian sudah lakukan di rumah. Terus untuk kelompok apa? Pandai. Nah, kelompok pandai, kalian silakan menyimak video yang ada di kelompok kalian tentang hak dan kewajiban. Klik video. Nah, nanti kalian tulis apa yang sudah kalian tonton di video. Kalian tuangkan di sini. Yang pertama tulis dulu kelompok ya. Kelompok, nama anggota kelompok, tulis. Nah, nanti kalian presentasi di depan. Silakan bantu jawab kerjasama. Siapa yang cuma bagian tulis? Nah, ditulis di sini kelompok apa? Pandai kan? Nah, kelompok pandai, ketua kelompok, anggota-anggota. Jadi ditulis di sini. Tulis dulu nama kelompok. Nah. Ada yang bagian gunting, ada yang bagian diukir. Diukir pakai datu tip. Ini cara guntingnya. Nama kelompok pasti di bawah lah. Nama kelompok cerdas, pandai. Tiga kelompok kita, dua kelompok anggota. Ya, dua boleh, tiga boleh. Terserah. Yang penting apa yang sudah kalian lakukan di rumah, di sekolah, hak apa yang sudah kalian lakukan di rumah. Nah, hak apa yang sudah kalian dapatkan di rumah. Yang pastinya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, apalagi nama kelompok. Yuk bijang cari-cari lewat. Tonton sama-sama. Oke, kita tonton sama-sama. Nama kelompok. Kelompok apa tadi? Pandai. Kedua, pertama, anggota ya, siapa-siapa. Yuk kerjasama yang baik. Alvan, bantu pegang. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak.
Dihias boleh media ya Pak. Nah, dihias dibuat bunga-bunga sisia. Di sekolah. Apa kewajibannya? Membedakan. Harus bisa membedakan yang mana yang menjadi hak dan yang mana menjadi kewajiban. Nah, diskusi apa paling bawah? Paling
ya kalian mencari kelompok. Tidak banyak, tidak apa-apa. Kewajiban tadi, kewajiban. Ya, nah, ya, tadi kewajiban. Kewajiban bisa panjang, ada satu kerjasama yang baik. Kami sekolah jadi kami sekolah. Yuk yang lainnya boleh kreatif kayak kelompok layak dan menghias media ya.
selesai? Belum. Oke. Akan dikerjakan lanjut. Bagaimana kelompok apa? Pandai. Masih banyak. Ada di rumah, hak di rumah, hak di sekolah, dan di masyarakat, kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, dan kewajiban di masyarakat. Tinggal di masyarakat. Yuk kelompok pandai, ya.
tinggal kelompok apa? Pandai yang belum. Kelompok pintar sudah, kelompok cerdas sudah. Nah, jadi nama kelompoknya kita presentasi di depan kelas. Ya. Oke, dah semua? Sudah? Sudah kelompok? Sudah? Apa lagi? Sudah. Apa? Oke, kalau sudah kita presentasi ke depan kelas. Ada yang mau dulu? Siapa yang duluan? Kelompok? Ya, silakan maju kelompok. Semuanya maju. Oke. Kalau yang lain disimak, nanti ada pertanyaan, silakan kalian bertanya. Ya, silakan dilihat. Ya. Oke, silakan. Kalau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok cerdas ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, silakan dibaca. Hak di rumah. 1. Dapat kasih sayang dari orang tua. 2. Mendapatkan uang saku dari orang tua. 3. Mendapatkan makanan yang layak. Kewajiban di rumah. Merapikan kamar, membantu orang tua belajar dan mengerjakan PR. Hak di sekolah. 1. Untuk dapat pelajaran. 2. Menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban di sekolah. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 2. Memakai seragam sesuai dengan hari. Hak di lingkungan masyarakat. 1. Mendapatkan keamanan. 2. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Kewajiban di lingkungan masyarakat. 1. Kerja bakti. 2. Menjenguk keluarga yang sakit. Oke, udah? Oke, bukan dulu untuk kelompok. Kelompok apa? Cerdas. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok apa? Pandai. Kelompok pintar. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, silakan Layang. Baik, saya dari kelompok pandai. Saya akan menanyakan bagaimanakah kalau hak kita terpenuhi. Nah, bagaimana kalau hak tidak terpenuhi? Nah, misalnya apa? Di sekolah hak kita tidak terpenuhi. Bagaimana? Nah, ya, misalnya tidak mengerjakan PR, otomatis kalau tidak mengerjakan PR itu apa? Apa? Mengerjakan PR itu adalah suatu kewajiban.
bagaimana kalau hak tidak terpenuhi? Nah, berarti apa? Tidak dikit. Nah, kalau tidak terpenuhi berarti kita menjadi apa? Misalnya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, tidak mendapatkan fasilitas sekolah. Kita bisa menjadi tidak pandai atau menjadi bodoh. Nah, ketika kita tidak mendapatkan fasilitas dari sekolah. Nah, itu adalah jawabannya ya, Lea ya. Oke, paham? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok apa? Pandai. Ya, cerdas. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan lanjut kelompok. Siapa yang mau maju lagi? Nah, ya, kelompok pintar. Silakan maju kelompok pintar. Nah, silakan. Nah, silakan kelompok pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pintar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan ini adalah seorang anak lagi membaca buku di perpustakaan dan seorang anak lagi bermain sama keluarganya, dan ini lagi bergotong royong, dan ini lagi sedang makan. Oke. Terus yang kewajiban? Dan anak ini lagi membersihkan tempat kamarnya. Dan ini Ya, membersihkan apa? Di membersihkan lingkungan. lingkungan sekitar kelas. Oke. Yang ini sedang membaca buku. Oke, lanjut. Ini sedang membersihkan tempat lingkungan rumah mereka. Ini lagi sedang upacara di sini. Ini sedang merapikan tempat tidurnya. Oke. Nah, dari presentasi kelompok apa? Pintar. Ini ada satu yang agak kurang tepat. Nah di sini apa kegiatannya? Mengumpulkan sampah. Nah, ketika banyak sampah yang berserakan, maka kewajiban kita harus mengumpulkan sampah. Nah, ini bisa dipindah ke kewajiban. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok pintar. Nah, silakan ajukan barangkali ada yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Oke, silakan yang bisa. Apakah menabung merupakan hak? Menurut kelompok kami, menabung itu adalah hak. Oke, bagaimana yang bisa? Paham? Nah, menabung itu merupakan suatu hak untuk dia menentukan masa depannya seperti apa, karena dengan menabung dia bisa untuk apa pendidikan dia selanjutnya. Dan itu kalian menabung di sekolah itu adalah hak kalian, tidak dipaksakan. Siapa yang mau menabung silakan menabung. Nah, tepuk tangan untuk kelompok pintar. Silakan dari kelompok pintar. Ya, selanjutnya kelompok apa? Pandai. Silakan kelompok pandai. Oke, semuanya maju. Ya, silakan dipresentasikan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pandai, kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ya, silakan dibacanya. Siapa yang membaca, dibaca dulu. Ya, membaca lah ya. Ya, tidak silakan. Kewajiban anak di rumah dan di sekolah. 1. Segala sesuatu yang harus dimiliki dan diterima. 2. Kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, mulanya. Hak anak rumah. 1. Hak mendapatkan kasih sayang dan
lagi. Hak anak di sekolah. 1. Hak mendapatkan pelajaran dari pengajaran. 2. Hak bertanya kepada guru. 3. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Oke, terima kasih kelompok pandai. Nah, silakan ajukan pertanyaan Nia ke teman-teman. Barangkali ada yang ditanyakan. Siapa yang menanyakan? Silahkan. Oke, kelompok mana? Ya, silakan Siva. Kami dari kelompok pintar akan memberi pertanyaan. Bagaimana kalau kewajiban kita di sekolah tidak dilaksanakan? Nah, bagaimana kalau kewajiban sekolah tidak dilaksanakan? Nah, misalnya kita tidak ikut kelas, bagaimana keadaan kelas kita? Nah, itu adalah jawabannya. Kalau kewajiban kita tidak dilaksanakan, contoh seperti ikut kelas, berarti kelas kita menjadi kotor dan berantakan. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok pandai. Nah, silakan duduk kembali kelompok pandai. Baik, semuanya sudah baik presentasinya, sudah bisa menentukan mana itu hak, mana itu kewajiban, baik itu hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat. Nah, apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian semua, kelompok-kelompok kalian semua tadi itu sudah sangat bagus. Mungkin ada sedikit yang harus diperbaiki, seperti kelompok apa tadi? Ya, kelompok pintar salah meletakkan antara hak dan kewajiban, itu ada salah satu. Nanti bisa diperbaiki di rumah lagi ya, kelompok pintar. Oke. Baik, untuk penyemangat kita, silakan kita tepuk semangat lagi, ayo. Tepuk semangat. Bapak ingin membagikan refleksi untuk kita hari ini. Silakan kalian jawab. Nah, dijawab. Nah, dijawab. Oke. Nah, refleksi. Maaf, bukan refleksi, itu evaluasi ya. Evaluasi untuk kita hari ini. Silakan dijawab apa yang sudah didapatkan hari ini. Nah, apa itu hak, apa itu kewajiban? Ya, dijawab apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Untuk kita mengerjakan sesuatu. Oke, jawab. Oke, silakan kerjakan.
banyak. Nah, selesai. Oke, dah selesai. Oke. Dah selesai. Dah. Oke, dah selesai. Silakan dikumpulkan. Baik, itu adalah soal evaluasi kita ya. Berarti kalian sudah paham tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Ada hak di rumah, hak di sekolah dan di masyarakat. Ada kewajiban di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Nah, dengan soal evaluasi kalian sudah bisa menjawab semuanya. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada pertanyaan refleksi. Nah, silakan yang tahu acungkan tangan. Apa saja yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Ayo, apa? Ya, Mia. Tentang hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Oke, tepuk tangan. Nah, yang kedua yaitu bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Ayo. Ya, silakan. Senang Ya, menyenangkan. Siapa? dan menyenangkan dan menyenangkan. Ya, oke. Ada lagi, Ayah? Oke, sangat menyenangkan. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, ada satu lagi. Nah, yang ketiga, apa yang ingin kamu lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Apa? Ayo. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan setelah mempelajari materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban? Ayo, siap Dewi. Melakukannya. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan. Nah, kita harus melakukan hak dan kewajiban, terutama kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Paham? Oke. Baik, mungkin ini saja materi kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa? Ayo. Tentang aturan yang berlaku. Silakan kalian buka di halaman 23 buku paket kita. Itu dipelajari di rumah supaya kalian nanti pas pembelajaran kalian bisa mengajukan pertanyaan ke Bapak, apa yang tidak kalian paham, kalian bisa paham. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ya, silakan kembali kita berdoa agar kita pulang ke rumah dengan selamat. Yang kedua, silakan pimpin doanya dulu. Siap, doa mulai. Bismillah.